Halo, saya Syahmiri Dean. Situasi pandemik saat ini sungguh menjadi tantangan bagi siapa saja termasuk industri fashion. Saya akan mengajak Anda langsung berbincang-bincang dengan para pelaku industri fashion di Indonesia. Ada Sebastian Gunawan, Aida Nurmala, Panca Makmun, dan Happy Salma. Yuk. Halo, selamat datang di program The Fashion Circle, persembahan dari Luxina.id. Saya Syahmiri Dean. Bersama saya sudah ada beberapa teman dari industri fashion. Seperti sudah kita ketahui, beberapa bulan belakangan ini kita didera dengan pandemi COVID-19. Semua industri stop, semua aktivitas manusia banyak yang stop, termasuk industri fashion yang paling kena hit ya. Karena industri fashion itu identik dengan orang berkumpul, orang banyak, saling hadir di beberapa acara. Nah, hari ini sudah ada teman-teman, ada Sebastian Gunawan. Halo Sebastian. Halo. Ya, Sebastian Gunawan, salah satu prominent fashion designer di Indonesia. Dari tahun 90-an, gue hafal ya. Dari tahun 90-an sudah meletakkan fashion Indonesia di level high-end yang menjadi tolak ukur desainer lain. Juga sudah ada Aida Nurmala. Halo Aida. Hai Dean. Halo Aida, dari Studio One. Aida seorang fashion activator ya. Sudah lama juga menggeluti kegiatan fashion yang mempresentasikan banyak acara-acara fashion di level yang istilahnya raise the bar ya di Indonesia. Kemudian ada Panca Makmun. Halo Panca. Hai Dian. Panca koreografer yang juga handal ya, yang desainer-desainer terkemuka Indonesia menggunakan Panca untuk sebagai ujung tombak ketika mereka mempresentasikan koleksinya pertama kali ke depan publik. Juga ada Happy Salma. Halo Happy. Hai Mas Dari Dean. Bali. Dari Bali kita kejar-kejar untuk bergabung. Happy. Makasih udah ngejar aku. Memulai karir dari gadis sampul, majalah gadis, kemudian acting, kemudian sekarang juga mempunyai jewelry line namanya Tulola dengan dua orang teman, Nasri dan Franka. Nah, kita mau banyak bincang-bincang dengan mereka berempat. Pertama ke Sebastian ya. Sebastian, apa rencana Sebastian di tahun 2020 yang terpaksa di-cancel atau ada adjustment atau bagaimana? Mungkin bisa cerita? Sebenarnya sih ada sebagian yang memang udah berjalan, yang kebetulan baru aja selesai, yaitu memang rencana dari tahun lalu. Salah satunya adalah Fashion Nation, yang kebetulan di mana juga itu dikerjakan bersama dengan Aida, dengan Panca. Kita kebetulan baru aja selesai ya. Sebelum huru hara ini semakin parah. Tapi ada beberapa proyek yang memang harus kita postpone. Ada juga beberapa proyek yang harus kita wait and see. Jadi nggak semuanya harus kita tentukan sekarang bahwa dengan keadaan seperti ini kita harus postpone ke tahun depan. Gimana pun juga kita harus bisa melangkah day by day and see what's gonna be happen next. That's what I have in mind. Iya. Saya ingat tuh tahun 1998 ya, waktu kerusuhan di Jakarta, bulan Mei, Sebastian buat fashion show di Hotel Mulia, dan dia tetap jalan, saya tetap datang. Saya pikir, apakah sekarang dia melakukan hal yang sama? Kayaknya memang saya selalu mendapat beberapa cobaan ya. Kayak yang sebelumnya tahun lalu juga pas lagi ada demo di MPR DPR, pas saya juga lagi ada show bersama Panca juga. Jadi nggak pertama kalinya gitu saya mendapat cobaan seperti ini. Sering ya Sep ya? Sering. Agak kebal ya Cak. Ya, jantungnya mungkin ada 5 kali.
Ya, tahun 98 saya ingat tuh dari Setiabudi kantor ke Hotel Mulia menembus banyak rintangan. Ternyata di dalam rambutnya udah busong, udah siap. Sekarang saya Ya mau sama tanya seperti Aida demo ya. yang terakhir ini, sama waktu demo Ya? yang terakhir ini juga gitu, yang Gitu. kejadian di depan MPR DPR kita ada demo, tapi kita tetap mengadakannya di Mulia. Ya pada akhirnya untungnya semua berjalan lancar sih. Iya. Semuanya berjalan lancar. Sekarang ke Aida ya, Aida. Acara ini tuh inspirasi dari Aida ya. Pada satu sore kita WhatsApp-an, Aida bilang, kenapa kita nggak buat ini ya, Dean ya? Aku bilang, langsung deh hari itu juga saya hubungi keempat panelis dan bisa. Thank you Aida for the idea. Nah, Aida ini dari Studio One biasanya ya, setiap hari, bukan, dalam seminggu bisa 8 acara dia lakukan ya, dia invite kita untuk hadir, apakah itu press conference, session presentation, atau product launch gitu. Nah, itu gimana Aida sekarang, semua kegiatannya itu? Ya, yang pasti kalau untuk Studio One, kita kena dampak yang sangat kuat ya. Karena memang main business, main activity kita adanya itu di event gitu. Sejak mulai bulan dimulainya pandemi inilah gitu ya, satu persatu activity kita, kerjaan, event-event mulai cancel, postpone, sampai ada terakhir satu brand masih berusaha untuk mau buat secara skala kecil-kecilan. Kita juga biarpun dengan rasa khawatir kita coba follow up, tapi akhirnya juga decided untuk cancel. Kita ada sekitar hampir 10 project yang postpone ataupun cancel, kita belum tahu. Dan banyak cukup ya, untuk skala saya sih itu udah cukup besar gitu, sehingga kita bisa dibilang ya di bulan April ini ya tidak ada event, dan untuk kedepannya memang belum ada event sama sekali. Itu situasinya seperti itu sih, Dean. Ya. Kemudian ke Panca juga terkait dengan semua kegiatan ini ya, tapi saya juga lihat Panca ada programnya di YouTube ya. Bagaimana kegiatan Panca dalam suasana ini? Yang pasti semuanya terhenti ya gitu. Memang planning yang udah dibikin tahun lalu semuanya tidak terlaksana. Sebagian sudah terlaksana sampai batas saya bikin fashion show di Fashion Nation buat Seba. Nah, setelah program yang Seba terakhir menuju ke sini, ada beberapa yang di-cancel. Itu ada 2 acara yang di-cancel. Satu acara sama persis yang Kak Aida ini, kliennya tetap mau bikin, tapi at the end, akhirnya aku bilang kayaknya memang situasinya nggak bisa, itu mesti harus di-postpone. Dan, ada 3 yang di-cancel. 1 yang di-postpone, udah lebih awal, mereka udah tahu, langsung dipindah ke bulan Juli supaya lebih safe. Karena itu waktu itu sebenarnya bisa aja dilaksanakan, cuman mereka banyak merekrut pageant yang dari luar negeri, jadinya mereka nggak mau ngambil resiko gitu. Jadi itu dipospon sampai bulan Juli, cuman ada yang di cancel. Yaitu terus dari itu juga karena sekarang aku punya YouTube tentang model, tentang desainer, tentang dunia entertain di fashion, jadi lebih terhambat karena nggak bisa langsung face to face kan. Programnya aku ini adalah program yang langsung face to face, ketemu sama orangnya, langsung cerita gitu. Jadi ini agak kepikiran sama aku juga, tapi karena kemarin udah beberapa ada konten-konten yang sudah dibikin, jadinya itu yang dikembangin aja. Iya sih. Oke. Thank you. Terus ke Happy tahun lalu dan tahun ini baru buka butik di Plaza Indonesia dan Plaza Senayan ya, Tulola. Kemudian dengan semangat yang penuh, saya datang ke dua-duanya, seru banget. Tapi sekarang keadaannya seperti ini. Bagaimana Happy? Yang pasti ini kan di luar kuasa kita ya, mana ada sih yang menyangka gitu situasi terjadi seperti ini dan dampaknya luar biasa. Jadi ya yang pasti semua rencana-rencana kita yang kita udah susun dari Oktober tahun lalu, kita udah planning dalam setahun ini kita mau ngerjain apa aja,
kita mau meneruskan semangat kita yang di tahun lalu, ya untuk sementara berarti ya memang harus terhenti dulu. Apalagi kita baru buka beberapa toko, lagi mulai berdiri lah istilahnya itu. Gimana caranya kita mempertahankan pegawai semua untuk tetap bisa untuk bisa berdiri aja dulu deh istilahnya gitu, untuk dia bisa jalan dulu dan tidak rugi dan tidak membuat efek yang lebih parah di kemudian hari, ya jadi untuk sementara harus memang di stop dulu gitu, karena memang untungnya beberapa tempat juga harus ditutup dan saya lebih baik mendukung begitu sih gitu. Jadi ya udah semua berhenti, toko-toko juga tutup, akhirnya memang masih ada kegiatan transaksi atau juga ada kegiatan yang lain yang akhirnya secepat kilat bikin ide-ide yang lain lah, yang penting tetap bisa berjalan gitu. Tapi kalau tim kreatifnya gimana? Apakah masih tim jalan? Tim kreatifnya ya tetap jalan, jadi akhirnya kayak kita punya website, selama ini kita nggak punya banyak waktu untuk membesarkan website karena kayak kita lagi energinya pengen ngebangun toko dulu nih gitu, karena responnya bagus. Tapi ada hikmahnya juga, misalnya dalam beberapa hari ini, ya udah deh kita coba majuin website kita benerin, dan punya efek yang lumayan juga, ternyata bisa jualan seperti halnya ada transaksi lah gitu di sana. Nah, akhirnya kita juga melakukan cara-cara yang konvensional, maksudnya tetap memberikan pilihan untuk customer kalau mau berbelanja, karena kan kita juga sadar ya, orang mau pakai perhiasan kan kalau bepergian atau mau melakukan kegiatan apalah, ini kan lagi begini juga orang pada di rumah terus gitu, kapan pakai perhiasannya, mungkin kalau mau tidur atau nonton film atau nge-date sama suami di rumah. Tapi ternyata di sisi lain banyak para perempuan yang mereka merasa kayak ingin menghibur diri sendiri di tengah kemelut, harus berbelanja sembako terus, harus berbelanja terus alat-alat kesehatan. Ini juga jadi alternatif lain yang akhirnya semangat itu kita tangkap dengan ya kita bikin diskon, ada promo-promo apalah yang menarik gitu. Oke, sip. Tim desainnya bagaimana? Masih terus mendesain atau berhenti dulu? Happy? Jadi beberapa minggu lalu dari itu Sri dan juga teman-teman di studio itu memang kebetulan bikin produksi yang lumayan cukup banyak. Nah, kita persiapkan untuk beberapa event kita di tahun ini. Jadi rencana di awal April, ada juga di bulan Juni gitu, dan produksi itu memang terjadi beberapa sebelumnya. Baru aja semua selesai, ada sebagian aja yang belum plating, akhirnya ya mau kita dulu gitu. Dan ya yang pasti kita nggak belanja dulu lah gitu. Apa yang ada kita berusaha untuk maksimalkan, mana yang bisa kita jual, mana yang bisa kita masih kita pending dulu gitu. Oke. Sebastian, sekarang ke Sebastian. Bagaimana tim desain, tim kreatif, atau diberhentikan sementara atau masih terus berkreasi? Pastinya kalau dari saya sama tim itu tetap lanjut, tapi kita akan membuat satu teman yang harus membagi. Jadi kita harus bisa tahu yang mana harus lebih didahulukan dan prosesnya berbeda. Kalau dulu kita berada dalam satu kesatuan beramai-ramai, tapi kalau sekarang kita harus mengerjakannya itu by team. Jadi makanya tim apa dulu yang harus dikerjakan, dari tim kreatif dulu, nanti baru masuk ke tim pola, nanti tim pola sudah mempersiapkan pola, baru ke tim potong sudah mempersiapkan, baru ke tim jahit atau ke tim detail. Jadi memang bikin prosesnya lebih sengaja dibikin lama supaya kita mempunyai ruang untuk bergeraknya lebih social distancing lah ya. Jadi di mana kita memerlukan ruang yang lebih luas. Jadi memang nggak semuanya harus masuk dengan waktu bersamaan. Coba kita menggunakan sistem, jadi masuknya berkala. Mungkin minggu ini yang masuk 2 hari, 3 hari, yaitu tim apa dulu.
besoknya dilanjutkan tim apa yang masuk, yang dirumahkan yang mana, supaya biar ada uang gerak dan mereka bisa mengerjakan di rumahnya masing-masing. Jadi ada PR-an yang mereka bisa bawa pulang. Apa ada fabric yang udah diorder atau yang akan dikirim dari mana ke mana begitu, bagaimana? Kebetulan dengan kita punya supplier yang dari luar negeri, mereka mengerti keadaan seperti sekarang, kan mengerti sekali bahwa semua orderan itu harus kita tunda dulu, karena itu kan bersangkutan dengan pelunasan pembayaran atau juga dengan pre-order fabric. Yang sudah kita order itu mereka tetap kirim, tapi tergantung dari negara mana, seperti umpamanya dari mereka menunda ini semua sampai keadaannya jauh lebih membaik. Demikian pula dengan Spanyol ataupun Prancis, mereka juga minta waktu untuk pengunduran pengiriman barang. Jadi mereka banyak bekerja memang dari rumah juga seperti kita. Sebenarnya itu nggak jadi masalah, karena kebetulan ada tamu-tamu yang memang memesan baju berdasarkan made to order, pasti mereka juga kebetulan kita sudah kontak mereka, pada umumnya mereka menunda event mereka karena seperti tadi Aida bilang, traumanya itu masih ada. Jadi nggak mungkin seandainya semua ini akan bisa lebih baik di bulan Juli atau Agustus, pasti traumanya itu akan bisa lebih membaik mungkin 3 bulan ke depannya. Jadi momennya kalau Agustus mungkin di bulan Oktober atau November baru orang bisa lebih get used to it. Tapi before then, saya rasa orang masih ada trauma yang nggak kepengen event dulu atau ke tempat keramaian. Saya rasa seperti itu sih. Oke. Kalau ke Aida, bagaimana tim kreatifnya untuk antisipasi tahun ini? Apakah karena banyak yang cancel? Apakah tim kreatifnya dikerahkan atau diistirahatkan? Bagaimana Aida? Halo Aida. Halo Oke, Aida. tadi aku di mute. Ya. Udah dengar? Ya. Tadi udah dengar? Udah. Oke. Ya, kreativitas ya pertanyaannya ya. Tim kreatifnya bagaimana selama masa? Ya, oke. Basically kita tidak bisa bekerja sekarang. Basically semuanya work from home dan kita coba fokus di beberapa jam dalam sehari untuk melanjutkan pekerjaan. Terus yang pasti aku mengajak tim aku untuk move segera towards digital sih. Mau tidak mau kita sekarang switching ke digital dan kita mempelajari services apa yang biasa dilakukan biasanya kita event sekarang harus via live streaming atau other digital platform. Tapi secara kita tuh sebetulnya kantornya juga agak gaptek ya, kita bukan kantor yang digital gitu. Jadi kita lagi sangat, ini challenge yang besar banget buat kita untuk gimana di era ini kita bisa survive dan bagaimana kita bisa moving towards digital activation. Itu yang sebetulnya sedang kami lakukan sekarang gitu. Ke Panca sekarang, Panca mungkin tergolong yang kerjanya bisa sendiri dalam ruangan ya, tapi bagaimana rencana-rencana Panca untuk tahun 2020 ini? Halo Panca. Halo ya. Ya. Dengar? Ya, dengar. Jadi kalau soal kreatif, kalau soal kreatif memang saya pribadi di profesi saya memang nggak boleh stop, harus every day, every second, every minute itu harus mencari ide secara kreatif. Mungkin di sini yang stop adalah eksekusinya. Jadinya kalau di profesi saya mungkin yang sekarang bisa dilakukan adalah memang mencari ide kreatif mungkin untuk disimpan dan dieksekusi nanti pada waktunya. Nggak ada jalan lain lagi yang bisa dilakukan sebagai seorang fashion show director.
Itu. Kalau mungkin kalau di YouTube-nya sendiri ya itu yang harus aku lebih kreasi seperti kayak apa. Jadinya sekarang hari-hari aku lebih banyak memikirkan juga selain ide dan inspirasi dan kreativitas untuk bikin fashion show selanjutnya yang memang nanti dipostpone, dan juga membuat ide-ide konten apa yang buat bisa aku sharing sama teman-teman di dunia fashion gitu. Ya, oke, good. Jadi tetap ini ya, tetap menggali kreativitas, mencari ide ya. Ke Happy Salma. Happy kan juga selain di jewelry banyak kegiatan artistik yang lain ya, ke teater, ke sastra gitu. Bagaimana di masa-masa ini? Sebetulnya aku tanggal 18 April ini ada monolog musikal di Ciputra Art Planner. Sebagian kita semua udah ngerjain, jadi banyak juga yang terlibat gitu. Maksudnya ada Pian juga itu bantu, dia udah bikin baju, terus juga kita udah latihan, udah tinggal pentas lah sebetulnya. Tapi akhirnya kita tunda karena memang situasinya seperti ini. Jadi memang tiket udah terjual 70%-an, 15%-nya orang mau refund, sebagiannya masih tetap keep untuk nunggu situasi membaik. Gitu. Sejauh ini akan dipindah ke tanggal 22 Agustus. Tetapi ya itu tadi, benar kata Mas Seba dan juga Mbak Aida, kita pun juga masih melihat situasi gitu. Apakah kalau ini baik dalam sebulan, 2 bulan, tapi bagaimana secara psikologis dari orang-orang, apakah mereka berani langsung datang ke tempat keramaian atau memang sebaliknya gitu. Jadi benar-benar semua tidak yang pasti dalam waktu ini. Jadi ya melihat situasinya mungkin begitu. Oke. Kayaknya dipaksa suruh mati dulu ya, kayaknya ibaratnya mobil suruh pada ngerem dulu kayak gitu. Suruh parkir. Oke. Last question ke Sebastian, apa rencananya kalau semua ini telah kita lewati? Aduh, kayaknya sih harapan kita semua pasti sama ya. Kita akan kembali try to back to normal, try to be creative. Maybe it will be more harder karena kita masih ada sisa-sisa trauma yang kita harus hadapin, dan juga keadaan nggak akan balik secepat seperti pertama, baik secara ekonomi, mentally, gitu, sosial. Juga pasti ini ada perubahannya semua. Karena ini semacam kayak teguran buat kita semua sih, untuk apa ya, bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, baik secara psikologi, secara bersosial gitu, secara berpikir. Kayaknya harapan saya ke depannya begitu ini kelar, pastinya pertama-tama ekonomi harus bisa lebih membaik. Karena dengan keekonomian baik, pasti semuanya akan juga membantu kreativitas orang untuk bisa lebih baik ke depannya. Dan semua aktivitas pun bisa berjalan lagi. Karena kalau ekonominya tidak membaik, ini akan menjadi kendala tersendiri lagi. I don't want to think about it. But I just try to be positively on the future. Itu aja sih. We cannot do anything. Oke. Tapi yang penting tetap berkreativitas ya, berimajinasi. Pastinya kita harus tetap berimajinasi seperti tadi Panca bilang. Dari sekarang pun kita kalau bisa memang mengumpulkan atau meresearch ide-ide buat ke depannya. Toh we not dying today. We only stopping. But we're not dying, so we have to keep creative, and to keep your life just to be creative and keep dreaming. Ya, oke. Aida Nurmala, halo Aida. Aida, setelah cobaan kita ini berlalu, apa rencana Aida? Soalnya Aida ini kayaknya setahun bisa ada
50 acara nih. Enggak sih. Ya basically kan bread and butter. Kita kan adanya di event ya. Dan emang kantor juga timnya lumayan banyak gitu. Jadi dari sekarang kita sudah seperti aku bilang, sudah harus langsung belajar opportunity lainnya. Seperti misalnya contohnya mungkin ini bisa aku lemparkan ke forum ya. Bagaimana misalnya kita bikin fashion show online. Gitu. Atau mungkin tidak perlu sebesar fashion show kayak Panca bikin koreografer yang sampai 35 model atau 40 model, tapi mungkin bagaimana caranya kita bisa mempresent koleksinya Happy atau koleksinya Seba dalam format yang kecil, dalam format yang digital gitu. Tentunya tergantung dari kebutuhan masing-masing brand. Ada brand yang mungkin kebutuhannya lebih kepada ya ini hanya untuk image building, tapi ada juga mungkin yang ada kebutuhan untuk jualan, misalnya mau lebaran. Aku rasa kita sudah harus berpikir ke situ. Sambil tentunya kita mengikuti peraturan-peraturan, jaga kesehatan, work from home. Jadi udah harus berpikir bagaimana tetap melakukan pekerjaan kita dengan cara yang lain gitu. Kalau aku sih sebetulnya justru kepengen ngobrol sama teman-teman tuh, mungkin gak sih gitu, dan apalagi kayak aku, Seba, Panca mungkin juga sama ya, nggak tahu Happy gitu. Ini kayaknya geng-gengnya agak-agak gaptek gitu. Mas Dean kan enak banget tuh sebetulnya ada tim IT ya gitu, makanya pas aku lempar Mas Dean nih kita bikin diskusi gitu, ada tim IT gitu, that's really really good. Rasanya saat ini IT is a very very important profession gitu. Cuman itu again kembali ke ini aku adalah bagaimana sih kita tetap masih bisa mempresent fashion show misalnya atau fashion presentation online. Mungkin nggak sih kita bikin itu? Masa kita mau berdiam diri selama 3 bulan juga kan? Nah, mungkin roda harus berputar ya, mesti bayar listrik, mesti bayar ini, teman-teman yang lain juga seperti itu gitu. Seperti itu sih ini aku sih concern aku, dan keinginan aku adalah mengarah ke sana. Iya. Mungkin bisa diceritakan itu di belakangnya ada banyak masker apa aja ya? Oh, masker. Oke. Jadi ini dari teman-teman dari brand sangat kreatif ya, udah mulai dari 1-2 minggu yang lalu mereka penjahit-penjahitnya diminta bikin masker. Ini masker dari Hunting Field, Raiki Pasha yang kirim aku. Keren banget kan belanja. Hunting Field. Terus ini luar biasa, bisa dilihat. Ini Rinda Salmon. Rinda Salmon, aku kenal motifnya. Ya. Lalu ini dari Bayi Populo. Jadi sekarang sepertinya teman-teman banyak yang lagi bikin masker dan menurut aku itu positif banget. Karena bikin masker juga gampang-gampang susah, makin kesini makin ketahuan ketebalannya harus bagaimana gitu ya. Tapi saya suka dengan masker-masker kain ini, kenapa? Karena masker-masker kain ini bisa dicuci ya. Gitu. Enaknya bisa dicuci, nggak sekali pakai. Gitu. Halo, sekarang ke Panca. Panca, apa rencananya nanti setelah ini berlalu? Yang udah pasti gue sih mau langsung kerja, gue mau langsung meeting, gue mau langsung bikin fashion show. Pokoknya yang berhubungan sama duit deh ya gitu. Tapi memang untuk masa sekarang ini memang kita harus men-stop diri dulu untuk tidak bikin sesuatu yang jadi keramaian di depan publik ya. Tapi seperti tadi Aida bilang, itu sebenarnya sudah ada satu brand yang ingin bikin sama aku, tidak ada penonton, tapi itu merupakan fashion show and campaign. Jadinya desainer tersebut sudah meminta aku untuk dibikinin konsep dan tim kreatif untuk bikin fashion show dan campaign brand tersebut. Itu sebenarnya sudah ada, tapi tidak bisa dieksekusi karena untuk sementara ini tempat-tempat tidak memperbolehkan ada acara seperti itu. Baik ada orangnya, baik tidak ada orangnya, atau tidak ada penontonnya, atau apalagi ada penontonnya gitu. Nah,
itu sepertinya akan kita lakukan bersama dengan brand ini. Insya Allah kalau memang ini udah mulai selesai Lebaran, mulai mereda gitu, terus begitu nanti kita akan bikin program itu setelah Lebaran, mungkin sekitar di bulan Juni. Dan ada beberapa acara juga yang nanti tetap berlangsung sepertinya di bulan Juni akhir, tapi tidak pakai penonton gitu. Sebenarnya itu sudah ada ide itu, udah sempat aku meetingin, tapi kita Oke. Happy Salma, Happy udah ada gambaran setelah ini berlalu apa yang ingin dilakukan? Aku ngundang kalian semua ke Bali, kita minum kopi, minum teh, memandang laut, makan-makan enak, bisa ngumpul tanpa ada ketakutan. Yang pasti ketika ini berlalu ya pasti mungkin banyak situasi yang sudah tidak sama lagi, dan juga psikologis dari customer dan orang-orang di sekitar kita juga pasti akan ada yang berubah lah gitu. Ini perubahan besar yang akan terjadi di seluruh dunia juga mungkin aku rasa. Ya jadi yang pasti mana yang bisa tetap dilakukan sesuai dengan rencana kita mulai dijalankan lagi, tapi kalaupun tidak pasti kita akan merubah dengan apa yang selama ini dalam situasi ini kita lakukan. Seperti halnya biasanya aku ke online itu udah bukan nggak terlalu ya, maksudnya energinya itu nggak terlalu banyak ke sana. Energinya lebih banyak ke toko fisik atau juga kegiatan yang lain. Tapi dengan seperti sekarang, ini jadi kita push banget, dan kita yaitu tadi, kita yang tadinya gaptek udah mulai beradaptasi dengan situasi ini. Yaitu tadilah, pasti itu yang akhirnya kita akan kita lakukan gitu. Oke. Teman-teman semua, terima kasih banget ya hari ini sudah ngobrol, diskusi, memberi inspirasi ke semua teman-teman yang ikut di Zoom meeting ini. Dan banyak pertanyaan. Yang belum sempat lihat. Kayaknya banyak pertanyaan tuh. Banyak pertanyaan. Masih ada waktu kali ya, teman-teman? Kasihan nih yang udah nanya. Ya, ada yang nanya tuh bagaimana membuat teamwork-nya di rumah tetap bisa beraktivitas, banyak ide. Coba ke Sebastian. Nah, ini lebih relevan kayaknya ya. Yes. Oke, kalau dari saya kayak tadi saya bilang, jadi dalam kegiatan saya itu pasti saya mempunyai tim-tim. Kayak saya bilang dari ada tim kreatif, yaitu yang membuat desain manik atau detail atau embroidery, dan juga ada tim potong, ada tim penyediaan bahan, ada penjahit, dan juga ada, pokoknya kita mempunyai tim. Saya rasa setiap perusahaan mempunyai sistem kerja yang berbeda-beda, tapi mereka mempunyai tim. Nah, jadi saya akan melihat tim mana dulu yang harus kita jalankan. Nah, yang tidak perlu pada saat itu kita rumahkan dulu. Karena kayak tadi aku bilang, ini masalahnya mencakup ruang kerja, biar mereka nggak terlalu berkumpul di satu tempat dengan jarak yang terlalu dekat. Jadi biar bisa mereka beraktivitas. Jadi lebih baik kita mempersiapkan pekerjaan mereka untuk bisa mereka bawa pulang ke rumah. Nah, dengan mereka bisa membawa pulang ke rumah, itu tetap hasilnya ada, walaupun tidak sebanyak seperti biasanya. Tapi paling enggak pekerjaan itu tetap bisa kita tetap lanjutkan. Toh juga dengan keadaan seperti sekarang, pesanan itu juga akan berubah, pasti berkurang. Jadi saya rasa ya imbang-imbang. Dengan pesanan yang berkurang, aktivitasnya juga lebih berkurang, dan juga jangka waktunya juga kita bisa kita bisa lebih tarik lebih panjang. Jadi saya rasa semuanya itu masih imbang sih. Kalau dari Panca ke timnya di rumah bagaimana? Ke orang musik, ke orang yang lain bagaimana? Panca?
Ya, biasa kan aku berhubungannya lebih sama musik ya. Kalau tim kreatif yang lain tuh kan tunggu eksekusi dari hasil konsep aku. Kalau dengan music director aku biasanya aku langsung tiap hari suka kirim-kirim inspirasi lagu yang keren-keren gitu untuk di-save sama music director aku. Tapi kalau yang lain seperti kayak konsep panggung, misalkan lighting atau mau pemilihan model atau misalkan sama desainer, itu baru bisa ditabung aja semuanya sampai nunggu kira-kira eksekusinya kapan. Terus kalau dengan tim kru biasanya kan kalau kru langsung kerjanya on the spot, jadi itu bisa di-share-nya nanti pada waktu pas ada acara. Jadi sekarang sih untuk tim kreatifnya memang aku kerjain sendiri untuk aku dulu gitu, baru nanti aku share sama teman-teman yang lain pada waktu eksekusi sih. Tapi kadang-kadang ini kan nanti aku memang ada program Jakarta Fashion Week Model Search ini yang berlangsung dari bulan Februari, terputus pada waktu di kota terakhir yang di Bandung. Nah, tinggal satu lagi sih sebenarnya yang harus dijadiin final itu adalah di Jakarta yang terjadinya tuh harusnya bulan Maret kemarin. Tapi ini pending harus terjadinya nanti di bulan Juni akhir. Nah, jadi itu yang sekarang project yang lagi aku kerjain bersama dengan tim Jakarta Fashion Week untuk membuat program dan konsep yang akan kita lakukan nanti waktu lagi ada pemilihan yang di Model Search Jakarta, dan untuk yang web series-nya untuk pemilihan mereka menjadi ikon campaign untuk Jakarta Fashion Week. Jadi baru project itu sih yang lagi digodok banget selama di rumah aja. Oke. Semua teman-teman yang ikut di meeting room ini bisa pantau keempat teman kita di Instagram mereka ya, di Sebastian Gunawan di @sebastiangunawanofficial, kemudian Aida Nurmala di @aida_nurmala. Nggak pakai underscore. Kemudian Panca Makmun. Aida bener ya? Aida Nurmala aja. Aida Nurmala. Yang underscore itu Panca Makmun. Panca_Makmun. Kemudian Happy Salma @happysalma. Dan follow juga Instagram Luxina, @luxina.id. Yang belum sempat lihat perbincangan kita bisa lihat nanti di YouTube channel kita, luxina.id. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sebastian Gunawan. Sebastian. Sama-sama. Thank you. Terima kasih Aida Nurmala. Stay safe. Thank you, stay safe Kemudian everyone. Panca Makmun. Thank you. Thank you. Dan Happy Salma di Bali. Semoga bisa ketemu. Makasih, sehat semua. Kita akan buka ya semua peserta Zoom meeting ini akan kita buka. Mereka siapa aja? Silakan teknisi. Banyak ya. Karena ada banyak, mungkin agak berentetan, tapi kalau teman-teman panelis ada yang harus lanjut ke aktivitas masing-masing, saya persilakan. Terima kasih dari luxina.id. Thank you. Aku pamit ya. Ya. Happy. Jualan Bye dulu. Aida, bye Panca. Jualan. Jalan dulu. Kita ke Sinsa yuk. Ayo. Besok Iya, beda. ayo mampir. Ini ya. Dah, aku pamit. Dah.